Amira, seorang direktur berparas menawan, tak habis pikir ketika driver ojek daring yang dipesannya terlambat. Kisah ini berakhir jauh di luar dugaan. Amira melirik arlojinya dengan ekspresi jengkel. Ujung sepatu hak tingginya berulang kali memantul di lantai marmer lobi perusahaan. 15 menit telah berlalu, namun pengemudi daringnya belum juga menampakkan batang hidung. Ya ampun, seumur hidup belum pernah aku dibuat menunggu seperti ini, gerutunya. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Wajah rupawan Amira kini keruh oleh kekesalan. Tiba-tiba, seorang pria berjaket hijau pudar tergopoh-gopoh menghampirinya, napasnya tersengal. "Mohon maaf Nona Amira, saya Danu, driver ojol pesanan Anda." Amira menyilangkan kedua tangan di dada, memandangi Danu dari atas sampai bawah dengan sorot meremehkan. 15 menit terlambat, bagaimana bisa disebut profesional jika hal sesederhana ini saja sudah berantakan? Danu menunduk hormat. "Maaf Nona, tadi saya menolong seorang ibu yang ban motornya kempes di tengah jalan. Saya tidak bermaksud terlambat." Membantu orang, memangnya aku peduli. Aku membayar untuk ketepatan waktu, bukan untuk mendengarkan alasan usang dari orang yang tidak punya kemampuan. Hardik Amira, suaranya melengking. Beberapa pasang mata di sekitar menoleh. Danu menahan rasa malu dan kepedihan, namun tetap mempertahankan kesabarannya. Jika tidak sanggup bekerja sesuai standar, lebih baik berhenti saja menjadi pengemudi daring. Jangan pernah bermimpi untuk mencapai kemajuan dengan mental seperti itu, sambung Amira. Nada bicaranya setajam pisau. Danu hanya terdiam, menahan luka yang menganga di hatinya. Ia sadar membalas perlakuan itu hanya akan memperkeruh keadaan. Dengan tenang, ia membukakan pintu mobil, mempersilahkan Amira masuk. "Dan satu lagi," seru Amira sinis sebelum menduduki kursi belakang. "Kendaraanmu ini apek, besok semprot pengharum. Jika tidak, akan kuberi bintang 1. Danu mengangguk pelan. "Baik, Nona." Sepanjang perjalanan, Amira asyik dengan gawainya, sementara Danu fokus mengemudi. Meskipun ucapan pedas barusan terus terngiang, ia hanyalah seorang pengemudi. Namun, siapa sangka perempuan angkuh yang duduk di belakangnya itu kelak akan mengisi relung hidup dan hatinya. Hari telah berganti malam saat Danu tiba di kontrakan kecilnya. Ia melepaskan jaket ojek daringnya yang lembab oleh peluh, lalu duduk termenung di lantai, pandangannya hampa. Kata-kata Amira terus terngiang. Jika tidak sanggup bekerja sesuai standar, lebih baik berhenti saja menjadi pengemudi daring, mental orang miskin. Danu mengembuskan napas panjang. Penghinaan bukanlah hal baru baginya. Namun entah mengapa, ucapan wanita itu terasa begitu menyayat. "Bang, sudah pulang?" Sebuah suara lembut bertanya dari balik pintu. Dini, adiknya, muncul dengan senyum tipis. "Sudah, kamu sudah makan?" "Sudah, tadi masak tempe goreng, nasi sedikit sisa tapi cukup kok," jawab Dini, mencoba terlihat ceria. Tubuhnya masih tampak ringkih dan pucat akibat penyakit lambung yang sering kambuh. Danu menatap adik semata wayangnya itu dengan beban hati yang semakin berat. Ia bekerja keras tanpa henti sejak menyelesaikan pendidikan tinggi demi menghidupi mereka berdua setelah kepergian orang tua. Dahulu, ia menyimpan impian besar, namun kini hidupnya hanyalah perjuangan untuk bertahan. "Tadi aku bawa sisa roti dari penumpang, lumayan untuk sarapan besok," ucap Danu sambil menyodorkan kantong plastik. Dini tersenyum lebar. "Terima kasih Bang, Abang baik sekali." Danu hanya membalas dengan senyum tipis. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, mengapa dunia begitu tak adil kepada mereka yang berhati tulus? Mengapa sekeras apapun usahaku tak pernah cukup untuk menghentikan orang-orang meremehkanku? Di sisi lain, di apartemen mewah lantai 20, Amira duduk di sofa, menyesap kopinya. Nuansa di sekelilingnya dipenuhi wangi parfum mahal, layar televisi raksasa, dan perabot kelas atas. Namun hatinya, entah mengapa, terasa hampa.
Pikirannya kembali pada pengemudi yang tadi dihujani amarahnya. Wajahnya yang sabar, kebisuan yang menusuk, dan sorot matanya yang penuh luka, itu entah kenapa begitu membekas. Aneh, mengapa aku terus memikirkannya, gumam Amira, lalu menggelengkan kepala perlahan. Hanya seorang driver ojol tidak penting, pikirnya. Namun di lubuk hatinya, ia menyadari ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang merenggut ketenangan tidurnya malam itu. Pagi berikutnya, Amira terbangun dengan tergesa. Ia memiliki pertemuan penting dengan klien besar dari mancanegara. Namun begitu keluar dari apartemen dan menekan tombol remote, mobil sport kesayangannya tak kunjung merespons. Serius, di zaman seperti ini masih mogok. Amira menatap panel dashboard mobil yang sepenuhnya mati. Ia mencoba menyalakan kembali mesin, namun tak ada reaksi. Asisten rumah tangganya tampak panik. "Maaf Nona Amira, sepertinya akinya tekor." Bengkel baru buka pukul 9. Amira memutar otaknya cepat. Jam menunjukkan pukul 07, sementara rapat dimulai pukul 08. Keterlambatan bisa berarti pembatalan semua kontrak. Dengan perasaan kesal, ia membuka aplikasi ojek daring dan memesan layanan mobil. 5 menit kemudian, sebuah kendaraan sederhana berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan di balik kemudi, pria itu lagi. "Mas Danu," Amira mendengus pelan. Danu menoleh, wajahnya menunjukkan keterkejutan, namun segera beralih sopan. "Nona Amira, selamat pagi, silahkan masuk." Amira mendecakkan lidah. Hari macam apa ini? Gumamnya seraya memasuki mobil. Keheningan menyelimuti sepanjang perjalanan. Namun, di tengah kemacetan, Danu memberanikan diri bersuara. "Mobil Nona mogok?" Amira meliriknya dingin. "Bukan urusanmu." Danu hanya mengangguk, ia tidak ingin memancing emosi. Namun, saat melihat Amira gelisah memandangi arlojinya, ia segera mempercepat laju mobil mencari jalan alternatif. "Mas, hati-hati sedikit," seru Amira saat mobil itu menyelinap ke dalam gang sempit. Danu menenangkan, "Tenang saja Nona, saya tahu jalan pintas, agar Nona tidak terlambat." Amira ingin meluapkan kemarahan, namun ia sadar waktu semakin menipis. Akhirnya ia memilih diam, membiarkan Danu mengarahkan mereka melalui rute sempit yang bahkan Amira tak pernah tahu keberadaannya. Tepat pukul 07.58, mereka tiba di hadapan gedung kantor. Amira terbelalak melihat arlojinya. "Cepat sekali," gumamnya, tak percaya. Danu tersenyum tipis, "Selamat rapat Nona, semoga sukses." Amira turun tanpa sepatah kata pun, namun langkahnya terhenti beberapa saat. Entah mengapa, ada perasaan tidak enak saat ia membanting pintu begitu saja. Di dalam mobil, Danu mengembuskan napas lega. Ia tidak menduga akan berpapasan lagi dengan wanita itu dan menyelamatkan harinya. Sementara itu, di relung hati Amira, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, pria itu tidak seburuk yang ia bayangkan. Hari itu, suasana kantor Amira begitu padat. Lia, asisten pribadinya, melaporkan bahwa sopir pribadi Amira telah mengundurkan diri karena masalah kesehatan yang memburuk. "Kita perlu pengganti segera Amira, setidaknya untuk sementara sampai kamu mendapatkan yang permanen," ujar Lia. Amira mengangguk lesuh. Yang penting tidak memalukan dan bisa mengemudi dengan baik. Lia tersenyum. Kebetulan ada rekomendasi driver lepas dengan rating tinggi dan sangat sopan. Tanpa berpikir panjang, Amira menyetujui. "Panggil saja, selama dia bisa bekerja, aku tidak peduli siapa dia." Keesokan paginya, seorang pria berbusana rapi berdiri di depan kantor dengan ekspresi tenang. Amira keluar sambil membuka tasnya, lalu mengangkat wajah dan terdiam sesaat. Sekali lagi, pria itu hadir di hadapannya. "Kau?" Amira menatapnya dengan raut tidak percaya. Danu tersenyum sopan. "Selamat pagi Nona Amira, saya diminta menjadi pengemudi sementara." Amira menatap Lia dengan tajam, namun Lia hanya mengangkat bahu, tidak tahu bahwa Danulah orangnya. Amira ingin menolak, namun waktu terus berjalan dan jadwalnya sangat padat. "Baiklah, tapi jangan sekali-kali berbuat kesalahan. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan," tegas Amira seraya masuk ke mobil.
Pada hari-hari berikutnya, Danu mengantar Amira ke berbagai pertemuan, rapat bisnis, dan acara. Ia selalu tiba tepat waktu, bersikap hormat, dan jarang berbicara. Amira, meskipun masih menjaga jarak, mulai menyadari bahwa pria itu berbeda dari kesan pertamanya. Pernah suatu malam, Amira pulang sangat larut setelah rapat yang melelahkan. Di dalam mobil, ia tampak kelelahan dan memijit pelipisnya. Jika lelah, coba tarik napas panjang, Nona. Tahan 5 detik, lalu lepaskan perlahan, ujar Danu lembut. Amira nyaris membalas dengan nada sinis, namun ia mencoba mengikuti saran itu. Dan, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. "Siapa yang mengajarimu itu?" tanyanya pelan. "Almarhum ibu saya, Nona. Dulu, saat saya stres belajar, beliau selalu menasehati hal yang sama." Amira terdiam. Sebuah kehangatan perlahan merambat di hatinya. Meskipun ia berusaha menampiknya, malam harinya, Amira melamun di balkon apartemen. Ia memandangi langit kota yang gelap, lalu tersenyum tipis. "Pengemudi itu aneh, tapi mengapa aku merasa nyaman?" Ia belum menyadari bahwa perasaan nyaman itu akan tumbuh semakin dalam seiring berjalannya waktu. Pada hari itu, Amira dijadwalkan menghadiri peresmian cabang baru perusahaannya di luar kota, yaitu Yogyakarta. Karena sifatnya yang mendadak, asisten pribadinya tidak sempat menyiapkan tim pengawal maupun pengemudi resmi. "Sepertinya hanya kamu yang bisa mengantarku sekarang," ucap Amira dengan nada enggan sambil menatap Danu. Danu hanya tersenyum tipis. "Insya Allah, saya siap, Nona." Selama perjalanan hampir 3 jam, suasana di dalam mobil terasa hening. Amira duduk di kursi belakang, sesekali melirik Danu melalui kaca spion tengah. Pria itu mengemudi dengan tenang, matanya terpaku pada jalan. Ia tak pernah memulai percakapan tanpa diminta. Merasa canggung, Amira akhirnya membuka suara. "Kau memang selalu pendiam begitu ya? Tidak pernah penasaran dengan orang yang kau antar?" Danu melirik sekilas melalui spion, lalu menjawab, "Saya belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain, Nona, apalagi atasan saya sendiri." Jawaban itu membuat Amira mendecak, namun entah mengapa sudut bibirnya sedikit terangkat. "Lumayan juga bicaramu." Mereka berhenti di sebuah tempat istirahat kecil. Amira keluar dari mobil, meregangkan tubuhnya yang terasa kaku akibat duduk terlalu lama. Tiba-tiba, embusan angin kencang nyaris menerbangkan syalnya. Danu dengan sigap menahan syal itu. "Maaf, Nona, tidak sengaja," ucap Danu sambil segera mundur dengan sopan. Amira sempat menatapnya beberapa saat. Ada ketulusan dan kehati-hatian dalam pandangan pria itu, jauh berbeda dari pria-pria lain yang biasa ia kenal. Usai menyantap makan siang di sebuah warung sederhana, mereka kembali ke dalam mobil. Amira masih membisu, namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena benaknya dipenuhi satu pertanyaan. "Mengapa hati ini mulai merasa terlindungi setiap kali ia ada di dekatku?" Malam harinya, saat mereka tiba kembali di Jakarta, Danu mengantar Amira sampai di depan apartemennya seperti biasa. "Terima kasih, Mas Danu," ucapnya pelan, untuk pertama kalinya tanpa nada sinis. Danu menoleh, sedikit terkejut, namun ia hanya membalas dengan senyuman. "Sama-sama, Nona Amira, hati-hati." Saat pintu lift tertutup, Amira menyandarkan kepalanya di dinding. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Dasar pengemudi sederhana, mengapa kau mulai membuatku merasa nyaman?" Hari-hari berlalu, dan Amira mulai terbiasa dengan kehadiran Danu dalam kesehariannya. Sikap pria itu senantiasa tenang, tidak pernah mengusik urusannya, namun secara tak kentara selalu siap sedia saat Amira membutuhkan. Amira mulai mengamati detail-detail kecil, seperti kebiasaannya membuka pintu mobil dengan tangan kiri agar tidak terlalu mendekat, atau caranya mengatur volume musik di mobil agar tidak mengganggu. Suatu sore, di tengah hujan deras, Amira melihat Danu berhenti di depan sebuah toko kecil sebelum menjemputnya. Ia keluar membawa kantong plastik berisi makanan hangat. "Kau beli apa?" tanya Amira saat masuk ke mobil. "Saya membeli bubur untuk adik saya, Nona. Sakit lambungnya sedang kambuh." "Oh," Amira sempat terdiam, lalu bertanya pelan, "Kau tinggal bersama adikmu?" "Iya, sejak orang tua kami tiada, saya yang merawatnya."
Amira tidak tahu harus berkata apa. Baru kali ini, ia merasa begitu ingin mengenal seseorang lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Amira tanpa sengaja berpapasan dengan Dini, adik Danu, di sebuah minimarket dekat apartemennya. Dini pingsan karena belum makan seharian. Amira segera membawanya ke klinik terdekat dan menunggu hingga ia siuman. Ketika Danu datang menyusul, ia terkejut melihat Amira ada di sana. "Nona Amira, Anda di sini? Adikmu pingsan, untung saja saya lewat," jawab Amira cepat. Danu menunduk dalam. "Terima kasih banyak, Nona." Amira tidak tahu harus berkata apa, namun menyaksikan kekhawatiran Danu terhadap adiknya, diam-diam membuatnya terkagum. Pria itu memiliki hati yang luas, jauh dari gambaran angkuh dan sombong yang selama ini ia kira. Malam itu, di apartemennya, Amira termenung. Untuk pertama kalinya, ia mencoba mencari nama Danu di media sosial. Dan betapa terkejutnya ia. Danu Sanjaya, seorang sarjana teknik sipil lulusan universitas terkemuka, pernah bekerja di perusahaan konstruksi besar. Ia mengundurkan diri karena harus merawat adiknya setelah kepergian orang tua. Amira memegang ponselnya erat, matanya berkaca-kaca. "Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai seorang driver ojol, padahal ia jauh lebih terhormat daripada banyak pria yang kukenal." Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Amira mulai terbiasa dengan keberadaan Danu. Ia bukan lagi sekedar pengemudi, melainkan seperti sosok yang selalu siap sedia saat Amira membutuhkan, bahkan tanpa diminta. Suatu pagi, Amira tiba di kantor dengan ekspresi murung. Ia baru saja menerima teguran keras dari klien penting akibat kesalahan tim desainnya. Danu, yang menjemputnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dari kaca spion, ia dapat melihat sorot mata bosnya yang tampak lelah. Saat Amira memasuki mobil, Danu menyerahkan segelas kopi hangat dari kedai favoritnya. "Saya belikan ini, Nona," katanya kopi bisa membantu memperbaiki suasana hati, ucap Danu pelan. Amira menatapnya terkejut. "Kau sengaja?" Danu tersenyum. "Hanya menerka saja." Amira menerima kopi itu perlahan. "Terima kasih." Sejak saat itu, Amira menjadi lebih sering memulai obrolan ringan di dalam mobil, membahas kemacetan, cuaca, bahkan makanan favorit. "Mas, kamu lebih suka soto ayam atau soto Betawi?" tanya Amira suatu hari, disertai tawa kecil. "Keduanya saya suka, Nona, tapi kalau sedang akhir bulan, Indomie dengan nasi pun terasa sangat lezat." Amira ikut tertawa. Suara tawanya terdengar lepas dan berbeda dari biasanya. Suatu malam sepulang kerja, Amira meminta diantar ke pasar malam yang dulu sering ia kunjungi bersama ibunya sebelum ibunya meninggal. Danu hanya mengangguk, tidak banyak bertanya. Di sana, Amira membeli jagung bakar dan duduk di bangku kayu di tepi taman. Danu berdiri tidak jauh darinya, memberinya ruang. Amira memandangi pria itu. "Mas, duduk sini saja, tidak usah terlalu formal." Danu agak ragu, namun akhirnya duduk di sampingnya. "Tempat ini penuh kenangan bagiku," ucap Amira pelan. "Dulu, Mama sering mengajakku kemari. Sekarang, semuanya berbeda. Hidup terasa semakin hampa." Danu menatapnya sejenak. "Terkadang, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengingat kembali mengapa kita dulu memulai." Ucapan itu menyentuh lembut hati Amira. Ia menatap pria di sampingnya, seorang pengemudi daring yang kini terasa jauh lebih dari sekadar sopir. Pada hari itu, Amira menghadiri acara gala perusahaan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Mengenakan gaun malam yang elegan, ia tampak begitu memukau di antara para hadirin. Di sudut ruangan, Danu menunggu di area belakang sebagai pengemudi cadangan. Ia tidak diundang, hanya diminta siaga jika Amira membutuhkan. Tiba-tiba, seorang pria muda, jangkung, dan bergaya modis menghampiri Amira. "Amira, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini," ujar pria itu sambil tersenyum lebar. Amira membaras dengan ramah namun datar. "Hai Rio." Pria itu ternyata mantan kekasih Amira yang dulu meninggalkannya karena perbedaan status sosial. Sementara itu, dari kejauhan, Danu mengamati percakapan itu dengan tatapan tajam. "Siapa Rio itu?" pikirnya. Sepanjang acara, Rio terus berupaya mendekati Amira, mencoba merayu dan berbicara dengan akrab.
Amira mulai merasa tidak nyaman, namun ia tidak ingin menimbulkan keributan di hadapan tamu-tamu penting. Saat Amira berjalan keluar ruangan, Danu segera menghampiri dan berkata, "Mau saya antar pulang, Nona?" Amira mengangguk lega saat masuk mobil. Keheningan kembali menyelimuti suasana. Namun kali ini, Amira menyadari ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Mengapa ia tiba-tiba merasa tidak suka melihat Rio begitu dekat dengannya? "Mas Danu, kau tidak cemburu ya?" tanya Amira. Danu tersenyum tipis. "Saya tidak, Nona. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Nona." Namun Amira tahu itu bukanlah jawaban yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah makan malam gala itu, Amira merasa gelisah tak menentu. Bayangan Rio dan sikap Danu yang berbeda membuat pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut, namun semakin lama semakin sulit. Suatu sore, sepulang dari kantor, Amira sengaja meminta Danu berhenti di sebuah taman kota. "Kau tahu tidak, Mas? Aku bingung dengan perasaanku sendiri," ucapnya sambil menatap dedaunan yang berguguran. Danu menoleh, wajahnya serius. "Ingin bercerita? Saya akan mendengarkan, Nona." Amira menarik nafas panjang. "Aku tidak pernah menyangka akan merasa nyaman denganmu, Mas. Awalnya aku membencimu, tapi sekarang aku tidak tahu. Terkadang aku merasa cemburu saat melihatmu dekat dengan orang lain." Danu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya juga pernah merasa cemas kehilangan Nona, tapi saya tidak ingin memaksakan apapun." Amira menatap matanya. "Jika aku bilang aku mulai jatuh cinta, maukah kau menerimanya?" Danu tersenyum hangat. "Jika Nona sudah siap, saya akan menerimanya. Namun yang terpenting, kita jalani ini pelan-pelan ya." Mata Amira berkaca-kaca, lega rasanya bisa mencurahkan perasaannya. "Terima kasih sudah bersabar denganku, Mas." Danu menggenggam tangannya dengan lembut. "Sama-sama, Nona, kita akan menghadapi ini bersama." Setelah pengakuan di taman itu, jalinan antara Amira dan Danu mulai bergeser. Mereka bukan lagi sekadar atasan dan pengemudi, melainkan mulai menyelami satu sama lain lebih dalam. Setiap pagi, Amira menyambut Danu dengan senyum tipis yang dulu jarang ia tunjukkan. Sementara itu, Danu menjadi lebih terbuka, menceritakan kesehariannya dan tentang keluarganya. Suatu hari, Amira mengajak Danu untuk makan siang di sebuah kafe kecil kesukaannya. Di sana, mereka berbagi tawa, kisah, dan impian masa depan. "Mas Danu, aku tidak menyangka kita bisa mencapai titik ini," ucap Amira sambil menatap mata pria itu. Danu tersenyum. "Saya juga tidak, Nona, namun saya bersyukur." Namun, kebahagiaan mereka tidak serta-merta berjalan mulus. Keraguan dari lingkungan sekitar dan tekanan sosial mulai terasa. Amira mendengar bisikan-bisikan bahwa hubungan mereka tidak pantas, bahwa perbedaan status sosial mereka terlalu mencolok. Namun, di tengah semua itu, mereka memilih untuk tetap bersama, meyakini perasaan dan takdir yang mempertemukan mereka. "Yang terpenting, kita jujur pada diri sendiri dan berani menjalaninya," kata Amira tegas. Danu mengangguk, menggenggam tangan Amira erat. Kabar mengenai kedekatan Amira dan Danu mulai tersebar di kantor dan di lingkungan sekitar. Beberapa kolega Amira melontarkan tatapan sinis dan bisikan-bisikan tidak menyenangkan. "Dia kan atasan, masa berpacaran dengan pengemudi tidak sepadan," ujar salah seorang staf dengan nada meremehkan. Amira mencoba mengabaikannya, namun setiap hari tekanan itu terasa semakin berat. Tak hanya itu, keluarga Amira pun mulai curiga dan bertanya-tanya, "Apa kau yakin dengan pilihanmu, Amira? Statusnya sangat berbeda." Amira hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku yang menjalani hidupku, bukan kalian." Di sisi lain, Danu juga menghadapi tekanan dari sahabat-sahabatnya. "Masa sih kau mau dekat dengan bos yang judes itu? Kau bisa rugi, kawan," kata salah seorang temannya. Danu tetap tenang. "Aku tidak peduli omongan orang. Aku tahu apa yang kurasakan." Suatu malam, di tengah hujan lebat, Amira menerima panggilan telepon dari orang tuanya yang memintanya datang ke rumah. "Tolong datang, ada hal penting yang perlu kita bicarakan." Suara ayahnya terdengar serius. Dengan hati yang berat, Amira menuju rumah keluarga. Di sana, orang tuanya mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai hubungan Amira dan Danu. "Ini bukan hanya tentang cinta, Amira, tapi tentang masa depanmu," kata ibunya dengan nada lembut namun tegas.
Amira berdiri tegak. Aku menghargai kalian, namun aku yang akan menentukan jalan hidupku sendiri. Momen itu menjadi titik balik. Amira dan Danu harus lebih kuat menghadapi dunia yang tidak selalu siap menerima kisah cinta mereka. Waktu terus bergulir dan tantangan tak henti berdatangan. Namun, Amira dan Danu tetap kokoh berdiri bersama. Mereka berjuang melawan segala prasangka dan tekanan. Amira mulai semakin yakin dengan pilihan hatinya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang status, melainkan tentang kesetiaan dan saling memahami. Suatu sore, di taman yang sama yang dulu menjadi saksi bisu pengakuan perasaan mereka, Danu memegang tangan Amira. "Nona Amira, saya tidak berjanji akan selalu sempurna, namun saya berjanji akan selalu ada untukmu di setiap langkah." Amira menatapnya penuh haru. "Aku juga tidak sempurna, Mas, tapi aku mau belajar menjadi yang terbaik untuk kita." Mereka berpelukan, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Tak lama kemudian, keluarga Amira mulai menyaksikan perubahan besar pada putri mereka. Keteguhan dan kebahagiaan yang terpancar darinya meluluhkan hati mereka. Orang tua Amira akhirnya menerima Danu sebagai bagian dari keluarga. Di hari yang cerah, Amira dan Danu melangkah ke pelaminan yang sederhana namun penuh makna. Semua yang dulu memandang remeh, kini tersenyum tulus, menyaksikan dua insan yang menolak menyerah demi sebuah cinta sejati. Dari kebencian berubah menjadi cinta, dari hinaan beralih menjadi penghargaan. Takdir menyatukan mereka dalam sebuah kisah yang luar biasa.